Film yang akan kita bahas kali ini adalah salah satu film yang berani tampil beda, mengusung genre horror thriller namun tersaji tanpa dialog sama sekali. Pertama kali hadir di JAV akhir tahun lalu dan akhirnya film ini sudah bisa di streaming di Netflix. Di awal video ini saya ingin langsung merekomendasikannya ke kalian. Judul filmnya adalah Monster yang disutradarai oleh Rako Priyanto dan diproduksi di bawah label Falcon Pictures. Film ini sebenarnya adalah remake bebas dari film luar yang berjudul The Boy Behind the Door. Perbedaan mencoloknya, dalam film aslinya menggunakan dialog, tapi versi ini tidak sama sekali. Sekalinya ada adegan yang harus menggunakan dialog, sutradara memilih untuk mengalihkannya ke adegan yang lain, dengan membiarkan kita terjebak dengan pemikiran sendiri yang sebenarnya kita sudah tahu, dan memang tanpa diperdengarkan pun kita juga sudah bisa menebak mereka lagi ngobrolin apa. Meskipun disutradarai oleh orang yang sama dengan yang menyutradarai Para Betina Pengikut Iblis, namun Mas Rako Priyanto di sini terlihat jauh lebih eksentrik dan elegan, menandakan bahwa kita tidak boleh menilai sesuatu hanya berdasarkan satu produk saja. Buktinya Rako Priyanto tampil percaya diri dengan sajian yang unik dan menarik di sini. Bahkan saya berani menyebutnya sebagai versi paling soft yang kurang berdarah-darah dari Rumah Darah karya Mo Brothers dan dikombinasikan dengan A Quiet Place-nya John Krasinski. Menceritakan tentang dua orang anak yang bernama Alana yang diperankan oleh Anantia Kirana dan Zara yang diperankan oleh Sultan Hamonangan yang diculik oleh seseorang yang tidak dikenal yang bernama Alex Abad. Mereka berdua dibawa ke sebuah villa di sebuah lokasi terpencil. Seiring berjalannya cerita, Alana harus berupaya keras menyelamatkan dirinya dan juga sahabatnya yang disekap dan harus berurusan dengan orang asing ini serta istrinya yang diperankan oleh Marsha Timothy yang terus memburu mereka untuk dibunuh. Sesederhana itu. Sebagai sebuah film remake, tentu saja kita tidak akan bisa merasakan orisinalitas penceritaan dalam film ini. Sekali lagi dari aspek penceritaan. Ditambah lagi memang ada banyak banget film dengan cara bercerita yang serupa. Namun dalam prakteknya petualangan Alana tidaklah mudah. Dia harus diam-diam masuk ke dalam rumah dan tidak boleh bersuara agar tidak ketahuan. Inilah yang menghadirkan elemen suspense yang intens sejak awal. Kita sebagai audiens tanpa sadar diajak untuk ikut ke dalam petualangan menegangkan yang dialami oleh Alana. Ini mengingatkan saya dengan film Don't Breathe, film yang berhasil membangun ketegangan yang mencekam sejak awal hingga akhir. Alur ceritanya sendiri penuh misteri dan penuh liku, membuat penonton penasaran dan selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Penataan audio dan visualnya juga turut mengambil peran penting dalam menghadirkan nuansa tegang dari awal sampai akhir. Bahkan ada sejumlah blocking shot yang digunakan dalam film ini yang eksekusinya menghasilkan visual yang benar-benar bisa bercerita dan membangun suasana yang cukup mencekam sehingga obrolan atau narasi tekstual tidak lagi diperlukan. Juga terdapat sejumlah adegan yang menjadi homage atau penghormatan yang dibuat kembali dari film aslinya. Bukan hanya itu, sejumlah referensi shot juga diambil dari beberapa judul film horor terkenal lainnya. Salah satunya adalah The Shining, dan semua dieksekusi dengan baik. Dari aspek acting juga rasanya tidak perlu lagi diragukan. Alex Abad dan Marsha Timothy selalu mampu menaklukkan lakonnya, yang kali ini tidak menggunakan naskah, namun harus menggunakan acting ekspresif. Masih teringat dengan jelas bagaimana performa serupa diperlihatkan oleh Marsha Timothy melalui Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Meskipun untuk saya masih merasakan lebih solid film yang dulu daripada film terbarunya ini. Yang mengejutkan sebenarnya adalah Sultan Hamonangan dan Anantia Kirana. Nyawa dari film ini sebenarnya ada di kedua aktor cilik ini. Sebuah pilihan cast yang cukup riskan mengingat usia dan jam terbang mereka di industri. Namun ternyata akting cemerlang mereka menjungkir balikan kekhawatiran tersebut. Justru Anantia Kirana yang menjadi aktor yang paling solid di sini, sangat ekspresif dan mendukung konsep yang diusung dalam film ini dan sangat patut untuk mendapatkan apresiasi tinggi. Singkatnya, film ini terasa menjadi penggabungan antara film Rumah Darah, Don't Breathe dan A Quiet Place, namun tidak memiliki dialog sama sekali dan versi yang sangat soft. Sudah bisa kalian streaming di layanan streaming Netflix. Dan kalau kalian sudah nonton, bagaimana menurut kalian tentang film yang satu ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih atas super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.